Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hajar Abdul Jaki ingin menjelaskan tentang peraturan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, peraturan dasar permainan sepak bola. Yang pertama, tujuan pemain. Tujuan pemain sepak bola adalah mencetak gol ke gawang lawan. Kedua, durasi pertandingan sepak bola berlangsung selama 2 kali 45 menit dengan istirahat 15 menit di antara kedua babak. Ketiga, jumlah pemain setiap tim terdiri dari 11 pemain termasuk kiper. Lanjut, peraturan permainan. 1. Cara bermain. Pemain dapat menggunakan kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol dan mengoper bola. Kedua, bola keluar. Bola dianggap tidak melewati garis gawang lawan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Lanjut, peraturan pelanggaran. Yang pertama, foul. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain seperti menendang, mendorong, atau menarik lawan. Kedua, handball. Pemain dianggap melakukan handball jika mereka menyentuh bola dengan tangan atau lengan. Ketiga, offside. Pemain dianggap offside jika mereka berada di belakang pemain terakhir lawan ketika bola dioper kepada mereka. Lanjut, sanksi pelanggaran. Yang pertama, sanksi pelanggaran ini ada 3 bagian. Yang pertama, tendangan bebas. Jika pemain melakukan pelanggaran, lawan dapat diberikan tendangan bebas. Kedua, tendangan penalti. Jika pemain melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, lawan dapat diberikan tendangan penalti. Ketiga, kartu kuning atau kartu merah. Pemain yang melakukan pelanggaran dapat diberi kartu kuning atau kartu merah. Peraturan lainnya ada 3 bagian. Yang pertama, kiper. Kiper memiliki hak khusus untuk menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Kedua, pergantian pemain. Setiap pemain melakukan pergantian pemain sebanyak 3 kali selama pertandingan. Ketiga, wasit. Wasit memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pertandingan dan memberikan sanksi kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Dengan memahami peraturan permainan sepak bola, pemain dapat bermain dengan adil dan sportif. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan offside dalam sepak bola. Definisi offside. Offside adalah pelanggaran yang terjadi ketika seseorang pemain berada di belakang pemain terakhir lawan ketika bola dioper kepada mereka, dan mereka berada di posisi yang lebih dekat ke gawang lawan daripada bola dan pemain terakhir lawan. Lanjut, kriteria offside. Untuk menentukan apakah seorang pemain offside atau tidak, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yang ada 3 bagian, yaitu 1. Posisi pemain. Pemain harus berada di posisi yang lebih dekat ke gawang lawan daripada bola dan pemain terakhir lawan. Kedua, bola dioper. Bola harus dioper kepada pemain yang berada di posisi offside. Ketiga, pemain terlibat. Pemain yang berada di posisi offside harus terlibat dalam permainan, baik dengan menerima bola atau mengganggu lawan. Pengecualian offside. Ada beberapa pengecualian yang harus dipahami, ada 3 bagian. Yang pertama, 1. Pemain berada di posisi yang sama dengan pemain terakhir lawan. Jika pemain berada di posisi yang sama dengan pemain terakhir lawan, maka mereka tidak dianggap offside. Kedua, pemain menerima bola langsung dari tendangan gawang. Jika pemain menerima bola langsung dari tendangan gawang, maka mereka tidak dianggap offside. Dan terakhir, yang 3, pemain berada di posisi offside tetapi tidak terlibat dalam permainan. Jika pemain dapat di posisi offside tetapi tidak terlibat dalam permainan, maka mereka tidak dianggap offside.
Sanksi offset: jika pemain dianggap offset, maka lawan akan diberikan tendangan bebas tidak langsung dari tempat pelanggaran terjadi. Dengan memahami peraturan offset, pemain dapat memahami peraturan yang berlaku dalam permainan sepak bola dan menghindari pelanggaran offset. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pelanggaran sepak bola. Ada 7 pelanggaran. Yang pertama, foul. Foul ini pelanggaran yang dilakukan oleh pemain seperti menendang, mendorong, atau menarik lawan dan men-tackle. Lanjut, kedua, handball. Pemain dianggap melakukan handball jika mereka menyentuh bola dengan tangan atau lengan. Ketiga, offside. Pemain dianggap offside jika berada di belakang pemain terakhir lawan ketika bola dioper kepada mereka. Keempat, tendangan atau dorongan. Pemain tidak boleh menendang atau mendorong lawan dengan sengaja. Kelima, menarik atau memegang. Pemain tidak boleh menarik atau memegang lawan dengan sengaja. Keenam, mengganggu wasit. Pemain tidak boleh mengganggu wasit atau menghambat jalannya pertandingan. Dan lanjut, terakhir 7, perilaku tidak sportif. Pemain tidak boleh melakukan perilaku tidak sportif seperti mengumpat atau melakukan gerakan provokatif seperti pemukulan dan lainnya. Sanksi pelanggaran ada 4. Yang pertama, tendangan bebas. Jika pemain melakukan pelanggaran, lawan dapat diberikan tendangan bebas. Kedua, tendangan penalti. Jika pemain melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, lawan dapat diberikan tendangan penalti. Ketiga, kartu kuning. Pemain yang melakukan pelanggaran dapat diberi kartu kuning sebagai peringatan. Keempat, kartu merah. Pemain yang melakukan pelanggaran berat dapat diberi kartu merah dengan dikeluarkan dari lapangan. Dan di sini saya akan menjelaskan pelanggaran kartu dalam sepak bola. Yang pertama, kartu kuning. 1. Peringatan. Kartu kuning diberikan sebagai peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Kedua, pelanggaran yang dapat diberikan kartu kuning. Pemain dapat diberi kartu kuning jika mereka melakukan pelanggaran seperti foul yang tidak sportif, mengganggu wasit, perilaku tidak sportif, dan menghambat jalannya pertandingan. Ketiga, konsekuensi. Jika pemain mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, maka mereka akan dikeluarkan dari lapangan dengan kartu merah. Lanjut, kartu merah. 1. Pengeluaran dari lapangan. Kartu merah diberikan kepada pemain yang melakukan pelanggaran berat dan harus dikeluarkan dari lapangan. Kedua, pelanggaran yang dapat diberikan kartu merah. Pemain dapat diberi kartu merah jika mereka melakukan pelanggaran seperti foul yang berat. Kedua, menganiaya lawan. Ketiga, menghina wasit atau pemain. Dan terakhir, perilaku tidak sportif yang berat. Ketiga, konsekuensinya, jika pemain dapat kartu merah, maka mereka harus dikeluarkan dari lapangan dan tim mereka harus bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Dengan memahami pelanggaran kartu dalam permainan sepak bola, pemain dapat bermain dengan adil dan sportif, serta memahami sanksi-sanksi yang berlaku dalam permainan sepak bola. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tendangan bebas. Langsung saja, tendangan bebas ada 2. Tendangan bebas langsung. Tendangan bebas langsung ini dapat dilakukan langsung ke gawang lawan tanpa harus menyentuh pemain lain. Kedua, dengan bebas. Tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas langsung ini tidak harus dilakukan dengan menyentuh pemain lain sebelum bola masuk ke gawang lawan. Peraturan tendangan bebas ini ada 4 bagian. Yang pertama, lokasi tendangan. Tendangan bebas dilakukan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Kedua, pemain lawan. Pemain lawan harus berada minimal 9
sampai 15 meter dari bola sebelum tendangan dilakukan. Ketiga, bola dalam permainan. Bola harus dalam keadaan diam sebelum tendangan dilakukan. Keempat, tendangan. Tendangan bebas dapat dilakukan dengan kaki atau bagian tubuh lainnya. Sanksi 1. Gol. Jika bola masuk ke gawang lawan, maka gol dianggap sah. 2. Bola keluar. Jika bola keluar dari lapangan, maka permainan dilanjut dengan lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Sekian penjelasan saya tentang peraturan dan permainan dalam sepak bola. Saya Fajar Abdul Zaki, saya undur diri. Salam olahraga.